Cinta itu selalu punya cerita di setiap zaman. Kalau kita lihat ke belakang, perjalanan asmara manusia berubah mengikuti budaya, teknologi, dan cara hidup yang terus berkembang. Bayangkan kamu berdiri di sebuah timeline panjang, lalu perlahan-lahan berjalan melewati tiap era sambil menyaksikan bagaimana orang jatuh cinta di masa itu. Dari surat cinta yang ditulis dengan tinta, sampai balas DM yang cuma butuh beberapa detik, semuanya menunjukkan betapa cara kita mencintai ikut berevolusi. Dalam video ini, kita akan menelusuri perubahan itu dan melihat bagaimana cara orang mengekspresikan cinta berubah dari zaman ke zaman. Kita mulai dari generasi baby boomers. Mereka hidup di masa pasca perang, ketika dunia sedang berusaha membangun kembali ketenangan dan stabilitas. Di era ini, keluarga punya peran besar, dan kedekatan antar tetangga membuat hubungan terasa hangat dan sederhana. Anak-anak muda zaman itu harus menunggu berhari-hari hanya untuk membalas surat cinta. Itu pun kalau suratnya tidak terselip di kantor pos. Banyak cerita cinta lahir dari sekolah, gereja, atau lingkungan sekitar yang dekat. Dan kalau mau menyatakan cinta, harus datang langsung ke rumah gebetan sambil bertemu orang tuanya. Deg-degan, iya, tapi justru dari situ tercipta keberanian yang natural dan hubungan yang penuh komitmen. Tidak heran banyak pasangan di generasi ini menikah muda karena norma sosial pada masa itu sangat menekankan pentingnya membangun keluarga secepat mungkin. Lingkungan mereka mendorong stabilitas sebagai bentuk keberhasilan hidup, jadi ketika dua orang saling jatuh cinta, langkah berikutnya terasa jelas dan alami. Banyak keluarga juga percaya bahwa pernikahan akan membawa kedewasaan dan keamanan, sehingga keputusan untuk menikah muda dianggap wajar dan bahkan dihargai. Ditambah lagi, pilihan hiburan dan kesempatan eksplorasi belum sebanyak hari ini. Jadi, hubungan yang kuat sering berkembang lebih cepat menjadi komitmen jangka panjang. Lanjut berjalan sedikit ke depan, kita sampai ke generasi X. Musik kaset dan Walkman jadi ikon masa itu, dan budaya pop mulai meramaikan dunia remaja. Gen X tumbuh lebih independen karena orang tua mereka lebih sibuk bekerja. Jadi, mereka belajar menjalin hubungan dengan cara yang lebih bebas dan lebih eksploratif. Di sini muncul tradisi unik, memberikan mixtape. Bayangkan, seseorang duduk berjam-jam memilih lagu romantis, merekamnya satu persatu ke dalam kaset, lalu memberikannya sebagai bentuk perhatian. Ini adalah playlist digital, versi analog yang butuh effort besar. Gen X juga mulai terbuka dengan konsep kencan yang lebih santai. Mereka banyak terinspirasi film-film remaja yang menampilkan petualangan cinta, drama sekolah, sampai romansa yang penuh emosi. Film-film seperti Catatan Si Boy, Lupus, dan Gita Cinta dari SMA menghadirkan kisah cinta yang ringan, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan penuh dinamika khas remaja Indonesia. Cerita tentang persahabatan, patah hati, sampai perjuangan mendapatkan cinta membuat penonton merasa bahwa romansa itu bukan hanya soal gebetan, tapi juga soal menemukan jati diri. Dari sinilah banyak anak-anak muda Gen X membentuk bayangan tentang jatuh cinta yang manis, spontan, dan emosional. Pelan-pelan, usia menikah naik karena mereka punya keinginan untuk mengejar karir dulu sebelum membangun keluarga. Masuk ke era milenial, dunia mengalami perubahan yang sangat cepat. Generasi ini merasakan hidup tanpa internet, lalu tiba-tiba harus menyesuaikan diri dengan internet yang berkembang pesat. Perubahan itu terasa sampai ke cara mereka mendekati cinta. PDKT lewat SMS jadi hal paling seru. Cuma dengan bunyi nada tut dari ponsel, jantung bisa langsung deg-degan. Ketika media sosial seperti Friendster dan Facebook muncul, identitas digital mulai terbentuk. Profil keren, foto dengan angle terbaik, dan testimoni teman jadi senjata penting untuk menarik perhatian gebetan. Milenial hidup di dua dunia sekaligus, dunia nyata dan dunia digital. Mereka mulai terbiasa dengan hubungan jarak jauh yang disambungkan oleh chat malam hari yang kadang panjang, tapi kadang juga cuma berisi udah makan. Aplikasi dating juga mulai muncul dan perlahan menjadi wajar. Namun, satu hal yang membedakan milenial adalah idealisme. Banyak dari mereka tumbuh dengan film-film romantis yang menampilkan cinta sempurna, seperti film Ada Apa Dengan Cinta atau Dealova. Akibatnya, mereka sering punya standar tinggi dan harapan besar ketika menjalin hubungan. Lalu akhirnya kita tiba di generasi yang paling sering dibicarakan saat ini, yaitu Gen Z. Dunia mereka sudah seluruhnya digital. Internet bukan kemewahan, tapi kebutuhan harian seperti udara. Semua informasi bergerak cepat dan komunikasi terjadi dalam hitungan detik. Cinta pun mengikuti ritme itu.
PDKT Gen Z sangat visual, interaktif, dan spontan. DM Instagram, reply story, kirim meme, voice note tengah malam, sampai soft launching hubungan di media sosial jadi bahasa baru dalam percintaan mereka. Bagi Gen Z, like semua foto gebetan saja sudah cukup untuk menunjukkan ketertarikan. Mereka tumbuh dengan budaya ekspresi diri yang bebas dan jujur. Tapi, meski serba cepat, Gen Z justru lebih berhati-hati soal hubungan. Mereka lebih sadar tentang pentingnya kesehatan mental, boundaries, dan komunikasi sehat. Banyak dari mereka memilih untuk tidak buru-buru pacaran karena ingin memastikan hubungan yang masuk itu benar-benar baik dan tidak toksik. Jika dilihat dari jauh, perjalanan ini terasa seperti transformasi panjang yang penuh warna. Baby Boomers berjuang lewat surat cinta dan keberanian bertemu orang tua gebetan. Gen X mencurahkan perasaan lewat mixtape dan budaya pop. Milenial menemukan cinta di tengah transisi digital yang penuh eksperimen. Sementara Gen Z membangun hubungan lewat layar ponsel, emoji, dan interaksi yang kadang sederhana, tapi tetap bermakna. Masing-masing generasi punya gaya komunikasi yang khas. Boomers mengandalkan telepon rumah, Gen X mengandalkan kaset dan telepon umum, milenial terbiasa dengan SMS dan media sosial awal, sementara Gen Z memanfaatkan semua fitur ponsel mereka untuk mengekspresikan cinta. Cara bertemu pasangan pun berubah signifikan. Dari bertemu di lingkungan sekitar, menjadi lewat pertemanan kampus, lalu internet dan tempat kerja, hingga akhirnya lewat media sosial dan mutualan seperti yang sering terjadi pada Gen Z. Bahkan, bahasa cinta atau love language juga ikut berubah. Boomers lebih suka tindakan nyata, Gen X menyukai hadiah simbolis, milenial fokus pada quality time, dan Gen Z menemukan kedekatan lewat komunikasi digital, serta kiriman meme lucu yang membuat hari terasa lebih ringan. Seiring waktu, cara mengekspresikan perasaan juga makin kreatif. Dulu cukup dengan bunga atau surat manis. Sekarang orang bisa menunjukkan perhatian lewat voice note tengah malam, playlist Spotify khusus untuk gebetan, atau bahkan bikin konten singkat yang diam-diam mengisyaratkan rasa suka. Semua ini menunjukkan bahwa cinta selalu beradaptasi, mengikuti kebiasaan baru yang muncul di setiap generasi. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa cinta itu bukan sesuatu yang statis. Setiap generasi beradaptasi dengan dunia yang mereka jalani. Di balik semua perbedaan cara pacaran tiap generasi, ada satu hal yang sebenarnya selalu sama, kebutuhan manusia untuk merasa dekat, dihargai, dan dimengerti. Setiap era punya caranya sendiri dalam merayakan cinta, mulai dari surat tangan yang penuh kerinduan, telepon rumah yang ditunggu sampai berjam-jam, sampai chat yang dibalas dalam hitungan detik. Dan lucunya, di setiap zaman selalu ada keluhan yang mirip. Baby Boomers menganggap anak-anaknya terlalu bebas, Gen X merasa dunia berubah terlalu cepat, milenial sering dibilang baper, Gen Z dicap rumit dan tak mau komitmen. Padahal, semuanya hanya hasil adaptasi terhadap dunia yang terus bergerak. Cinta itu fleksibel, mengikuti teknologi, budaya, dan tantangan zamannya. Yang penting, bagaimana setiap generasi menemukan cara untuk tetap menyayangi, meski gaya dan bahasanya terus berkembang. Kalau video ini membantu, jangan lupa kasih jempol ya. Subscribe kalau belum, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya.